A'udzubillahissamil-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pantun ingin Ustazah Hafifah persembahkan terlebih dahulu. Melati kuntum tumbuh melata, sayap merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Sekali lagi Ustazah ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ummahati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Memasuki 10 hari di penggal akhir bulan Ramadan. Semoga keakraban kita dengan Al-Quran di grup One Day One Juz Hurayah Community ini semakin mesra. Ya, mesra ini bahasa cinta, ini bahasa orang yang lagi jatuh cinta. Ya, semakin intens, semakin akrab kita dengan Al-Quran. Itulah harapan kita bersama. Ya, kalau Ustazah bilang tadi mesra, ya benar ya. Al-Quran itu kan sesuatu yang kita baca secara berulang-ulang. Orang yang membaca berulang-ulang, yang sering bertanya, yang sering chatting, yang sering menunggu-nunggu kebaikan dari orang-orang yang mencintainya, itu kan tanda-tanda kita mencintai sesuatu atau objek sesuatu. Orang yang cinta itu biasanya dia lebih care, lebih peduli. Orang yang mencintai sesuatu itu biasanya lebih respect, ya, mudah memaafkan, ya, kemudian mudah menerima kembali walaupun mungkin tadi ada berantemnya gitu ya kan. Lalu kita mudah memaafkan, itu tandanya kita mencintainya. Kemudian responsibility, kita merasa bertanggung jawab dengan komitmen-komitmen yang sudah kita bangun. Nah, kita dengan Al-Quran itu seperti itu, karena kita yakin Al-Quran ini adalah surat cinta full dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Tanda Allah cinta sama kita itu diturunkannya Al-Quran. Dengan Al-Quran hidup kita gak aut-autan, gak ngeyel, gak sembarangan, ya kan. Kita tuh seneng diatur sama Allah. Coba bayangkan kalau gak ada Al-Quran, kacau, terjadi chaos, terjadi ya berantakan segala sesuatunya. Alhamdulillah ada Al-Quran ya. Pergumulan kita dengan Al-Quran, pergumulan cinta kita dengan Al-Quran itu luar biasa. Karena kita yakin Al-Quran ini adalah sumber kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum. Jadi kalau nggak ada Al-Quran, pasti sumber kebenaran kita itu berasal dari logika. Kata saya ini yang benar, kata ibu mungkin itu yang benar, kata adik ini mungkin itu yang benar. Kebenaran itu ukurannya relatif, dan ini bisa membuat kita berantem, ya. Kemudian kita yakin bahwa Al-Quran ini, kalau kita tanpa Al-Quran, maka kehidupan kita akan jauh dari cahaya. Makanya dalam doa sering kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita minta agar Allah ini menjadi cahaya buat kehidupan kita. Karena kalau tanpa cahaya, kita ini akan tersesat. Dalam Al-Quran dikatakan, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia termasuk orang yang sesat, dan kesesatan mereka itu adalah nyata. Kalau tanpa Al-Quran, tanpa mushaf ini yang kita pegang ini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kami akan memberikan kepada dia ma'isyatan dhanka. Apa itu? Penghidupan yang sempit. Kemudian nanti kami bangkitkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita yang sekarang mulai terbiasa membaca Al-Quran, alhamdulillah kalau ada yang sudah khatam Al-Quran, mungkin 1 kali, mungkin ada yang sudah masuk ke 2 kali, mungkin ada yang sudah khatam Quran ini 3 kali nih. Padahal belum nyampe penghujung Ramadan dia udah khatam Al-Quran 3 kali, atau minimal katakanlah 1 kali. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pintu keberkahan. Karena apa? Karena kita yakin kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sesungguhnya Al-Quran yang sering kita pegang ini adalah sumber keberkahan. Ada ziyadatul khair di situ. Bertambah istiqomah kita, bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertambahnya keimanan kita kepada Allah, kesolehan kita kepada Allah. Inilah sumber keberkahan buat kita. Jangan sampai ini disia-siakan. Jadi kalau ada yang sudah khatam Al-Quran, ini berarti cintanya kepada Al-Quran itu sudah semakin tinggi.
Karena apa? Karena Quran ini memang sesuatu yang harus kita baca berulang-ulang. Makanya disebut Al-Quran. Asal katanya tuh qara'a yaqra'u Qur'anan. Bacaan. Jadi ada bacaan, ada naskah, ada mushaf yang kita baca berulang-ulang. Makanya disebut dengan Al-Quran. Kita yakin ini bukan berasal dari manusia, tapi ini adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita yakin seperti itu. Jadi Rasulullah ya, kalau bulan Ramadan itu memurajaah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Setiap tahun itu sekali khatam. Kecuali ketika dia mau wafat, beliau melakukan murajaah itu 2 kali khatam. Sama dengan i'tikaf. Kalau tahun-tahun sebelumnya Rasulullah itu 10 hari melakukan i'tikaf. Tetapi ketika dia sudah mau wafat, beliau melakukan i'tikaf itu 20 hari. Nah, jadi kita bisa juga dekat sama malaikat. Karena Rasulullah itu dekat sama malaikat ketika bulan Ramadan. Kita bisa juga guys, ya. Kita berusaha membetulkan makharijul hurufnya. Ada namanya sifatul huruf, mana huruf-huruf yang dibaca tebal, mana huruf-huruf yang dibaca tipis. Jadi kita betulkan murattal kita, ya. Kita baguskan, kita indahkan tilawahnya. Kita baca Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan, gak perlu terburu-buru. Hafalan-hafalan ayatnya kita kokohkan, kita mutkinkan. Kemudian kita tadabur maknanya, kita amalkan kandungannya. Maka malaikat seneng sama kita. Di hari-hari biasa aja beliau mendoakan kita, apalagi pada bulan suci Ramadan. Malaikat itu kan sibuk ya, Bu. Dia menjadi menterinya Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah begitu. Kerja malaikat itu apa? Yusabbihuna al-laila wan nahar la yasturun. Malaikat itu siang dan malam dia bertasbih kepada Allah dan tidak pernah merasa letih. Di antara dia melakukan tugas-tugas itu, ini ada namanya malaikat bararah. Bagi ibu-ibu yang, bagi adik-adik, bagi kita yang belajar Al-Quran, membetulkan bacaannya, ya, dan seterusnya, kita disebut dengan orang yang mahir baca Al-Quran. Makanya kita masuk dalam grup One Day One Juz ini, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang mahir baca Al-Quran maka kedudukannya akan disejajarkan dengan para malaikat. Disejajarkan, baik yang mengajar ataupun yang belajar, sejajar. Dengan siapa? Ma'as safaratil kiramil bararah, dengan malaikat yang paling mulia, dengan malaikat yang paling baik. Kenapa disebut bararah? Malaikat ini setiap hari doain kita. Doain kita. Karena kita sering baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah ahsanul hadis. Dia mampu memerindingkan kulit. Disebut dengan taqsha'iru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bisa memerindingkan kulit karena saking takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama bulan suci Ramadan ini kita dengar nih kan, para imam-imam ini ada yang membaca dengan tilawah, ada yang membaca dengan murattal. Kalau dengan tilawah banyak irama-irama yang mereka perdengarkan kepada kita. Ada irama bayati, ada irama sobah, ada irama hijaz, ya kan? Ada lagi namanya irama jiharkah, ada namanya sika, ada nihawan. Ketika mendengar itu, ya Allah, di rakaat pertama mungkin kita merasa takut, merasa terbayang bagaimana nanti situasi di yaumil akhirah. Kemudian mulai kita merasa tenang gitu. Wah, terbayang kita dengan surganya Allah. Makanya dilanjutkan di ayat ini, apa kata Allah? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kami tenangkan kulit mereka. Jadi kita kalau mendengar Al-Quran itu merasa tenang. Tadi itu agak gemetar kita, merinding kita. Tapi lama-lama, apa kata Allah? Summa talinu juluduhum. Kami tenangkan kembali kulit mereka. Kemudian wa qulubuhum, dan kami tenangkan hati mereka ila zikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini yang nanti akan didekatin sama malaikat. Apalagi memang ini jaminan Allah pada bulan Ramadan ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin
Ini tanazzal ini ibu-ibu, ini artinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pekerjaan yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Kalau tanazzal, asal kata itu tatanazzal. Tapi tanazzal, taknya satu dibuang gitu. Ini apa? Artinya apa? Malaikat itu turun sekali setahun dengan antusias, dengan semangat, dengan tertib penuh mengisi bumi pada hari itu. Ya. Kemudian dia mengaminkan doa-doa kita pada hari itu. Dan khusus pada malam Lailatul Qadar itu dia datang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat tadi, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat dan roh. Jibril fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Mereka sibuk untuk mengatur segala urusan. Jadi antusias pada malam Lailatul Qadar. Makanya malaikat itu berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabiluka wa qihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu itu meliputi segala sesuatu. Apa kata malaikat itu? Faghfir lilladzina tabu. Tolong ya Allah ampunkan dosa orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilaka. Dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu. Kemudian waqihim adzabal jahim, dan jauhkan mereka, pelihara mereka dari siksa api neraka jahanam. Malaikat itu doanya gini Bu, Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati, Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkan ke dalam surga Adenin, ke dalam surga Aden, ya orang-orang ini. Wa'adtahum, kemudian tolong dibawa ya Allah orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, di antara datuk-datuk mereka, moyang-moyang mereka, nenek-nenek mereka. Dan tolong masukkan juga istri-istri mereka, suami mereka, pasangan mereka, dan yang terakhir masukkan juga anak-anak mereka ke dalam surga-Mu. Baik betul Bapak Ibu sekalian, malaikat ini mendoakan kita. Cukupkah sampai situ? Enggak, masih ada satu lagi doa malaikat itu. Waqihimus sayyi'at, dan jauhkan mereka dari segala macam musibah. Ini hari ini kita menghadapi musibah wabah corona. Ini akrab-akrablah kita dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu ikut mendoakan kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, ini salah satu cara kita untuk mengundang malaikat hadir di rumah kita. Jangan sampai lisan kita tidak ada Al-Quran. Jadi kalau keluar kamar mandi, kita berwudu, free waktu kita, duduk sebentar, baca Al-Quran. Walaupun mungkin hanya setengah halaman. Ada yang khusus membaca 2,5 halaman. Ada yang bahkan sekali duduk itu 10 halaman. Gunakan pita pembatas itu. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Lakukan itu semua untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini berkah adanya karena kita semua mencintai Al-Quran. Di samping i'tikaf, di samping memperbanyak zikir, sedekah, infak, dan kemudian berzakat nanti di akhir Ramadan, mari kita akrab dengan Al-Quran. Mari kita bermesra-mesra dengan Al-Quran dan bersenyawa dengan Al-Quran. Demikianlah tausiah Ustazah Hafifah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.